415, episode 78 Klimaks, Zuan 7. Boneka impian yang paling kuno. Yu Jung-hyuk mengerutkan kening dalam, meskipun ini bukan kali pertama dia mendengar istilah itu. Itu omong kosong tentang boneka lagi. Apa artinya itu? Petik 2. Kamu masih belum mengetahuinya, dan karena itu kamu hanya yang ketiga. Jangan berbicara seolah-olah kamu sendiri sangat luar biasa. Apa yang Anda ketahui tentang belokan ini? Petik 2. Aku tahu lebih banyak darimu. Semburan kemarahan mengambil alih Yu Jung-hyuk dan cahaya keemasan tiba-tiba mewarnai mata kanannya. Keterampilan eksklusif, Eye of Sage level. Tanda tanya, sedang aktif. Yu Jung-hyuk saat ini adalah seorang transcender, berulang kali mengalami peningkatan cepat statusnya dan sekarang cukup kuat untuk bertarung melawan konstelasi kelas dongeng. Ketika mempertimbangkan fakta bahwa tingkat penegasan dari Eye of Sage tergantung pada status pengguna, ia seharusnya dapat membaca informasi yang terfragmentasi pada sebuah constellation sekarang. Su cucucut. Hanya 2 orang yang berhasil menutup Eye of Sage dengan sempurna sampai sekarang. Salah satunya adalah Nabi, Anna Croft, sementara yang lain, Kim Dokja. Namun, jika pikirannya benar, maka harus ada satu lagi yang tidak bisa dia baca. Seperti yang sesuai dengan tikungan ketiga, penilaianmu juga membosankan. Mata kanan, Secretive Plotter, juga bersinar dalam rona emas yang cemerlang, persis sama dengan Yu Jung-hyuk. Visi di mata kanannya dicat merah sebentar, dan darah menetes membasahi pipi Yu Jung-hyuk. Keterampilan eksklusif, Eye of Sage, telah dengan sempurna dipertahankan oleh Eye of Sage lain. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihat inkarnasi, Yu Jung-hyuk. Tidak mungkin bajingan sepertimu adalah Yu Jung-hyuk. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak peduli regresi mana yang berubah, Yu Jung-hyuk, itu, dia tidak akan pernah menggunakan skenario yang lain sebagai hiburannya. Dia yakin akan hal ini. Bahkan jika dia ada di pergantian kemunduran lain, terlepas dari berapa banyak nyawa yang dia lalui, dia benar-benar yakin tidak pernah mengubah keyakinannya. Mata, Secretive Plotter, diam-diam berkilau. Kamu benar, aku hanyalah pembuat rahasia sekarang. Dia hanyalah Secretive Plotter, sesuatu yang terus disebutkan sampai sekarang. Dia melanjutkan, Yu Jung-hyuk, dari belokan ketiga hanya ada untuk menghancurkan. Petik 2. Jadi, kamu tahu itu. Secretive Plotter, melirik pedang iblis surgawi gelap, menangis dengan ganas dan penuh semangat, dan membentuk senyum tipis. Tidak, daripada menyebut itu senyuman, itu akan lebih tepat untuk menggambarkan itu sebagai gerakan bibir yang sedikit mengganggu. Saat kamu menghancurkan, setiap konstelasi di dalamnya akan jatuh. Yang berarti si bodoh ini akan mati juga. Ujung-ujung tatapan Plotter jatuh pada sosok Kim Dokja yang terpuruk. Dia ragu-ragu seolah-olah napasnya akan segera berakhir, menyebabkan Yu Jung-hyuk berlari ke depan. Klang! Heaven Sucking Sword dan Dark Heavenly Demon Sword, bentrok dan percikan api biru menari di mana-mana. Darah menetes dari sudut bibir Yu Jung-hyuk. Great Fable, Torque the Swallowed the Meat, meraung. Dia bahkan tidak repot-repot menghapusnya dan mengayunkan pedang sekali lagi. Itu adalah serangan yang lahir dari kebutuhan untuk menyingkirkan semua pikiran yang tidak perlu dari benaknya. Tindakan satu upaya terakhir, untuk fokus pada target tepat di depan mata dengan menyederhanakan proses pemikirannya. Sayangnya, lawannya sudah tahu apa yang dia coba lakukan di sini. Secretive Plotter, menghindari pedang iblis surgawi gelap, dan melontarkan pertanyaan seolah-olah mengolok-oloknya. Kenapa kamu mencoba menyelamatkan Kim Dokja? Pada akhirnya, bukankah dia hanya rasi bintang lain yang sangat kamu benci? Tanda samar keresahan sebentar berkedip pada pisau serang. Status The Great Fable status dipancarkan oleh Yu Jung-hyuk sedikit goyah, tetapi, Secretive Plotter, tidak melewatkan pembukaan itu dan mengambil langkah maju. Menurut pengakuanmu, orang bodoh ini seharusnya sudah mati. Lagi pula, tidak ada rasi bintang yang baik di dunia ini, kan? Rasi bintang, makhluk yang mendambakan skenario, bertindak seperti voyeur pada inkarnasi dan kehidupan mereka, dan rakus melahap segala sesuatu di dunia ini sebagai subjek fabel. Secara teknis, Raja Penyelamat Iblis tidak lebih dari sebuah konstelasi, sama seperti mereka. Dan tujuan Yu Jung-hyuk saat ini adalah menghancurkan semua rasi bintang. Namun, dia tidak membunuh Kim Dokja setelah yang terakhir menjadi satu. Namun mengapa tidak? Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Itu sebabnya, dia juga menunda menghadapinya juga. Kenapa Yu Jung-hyuk tidak membunuh Kim Dokja? Semua koneksi manusia yang mengelilingi Kim Dokja sebentar masuk dan keluar dari pikiran Yu Jung-hyuk. Shin Yu-seng dan Kim Dokja, Yi Gil-yong dan Kim Dokja bertarung melawan rasi bintang lainnya. Kim Dokja, yang mengorbankan hidupnya untuk rekan-rekannya. Dan Kim Dokja, sekarat dalam kondisi menyedihkan seperti ini pada akhirnya. Kim Dokja, dia. Fragmen fabel melayang-layang di sekitar Kim Dokja menceritakan kisahnya saat ia hidup sebagai Raja Penyelamatan Iblis. Yu Jung-hyuk juga tahu dongeng-dongeng itu. Mereka adalah orang-orang yang juga dijalaninya. Baat. Suara biu datang dari sangat jauh, Yu Jung-hyuk mendengar suara itu, dan perlahan membuka bibirnya. Dia,
Raja Iblis Keselamatan, mungkin sebuah rasi bintang, tapi tidak ada rasi bintang yang baik di dunia ini. Keyakinan itu tidak berubah dalam pikiran Yu Jung Hyok saat ia menjalani putaran ke-0 sampai ke putaran ketiga saat ini, total 4 nyawa. Satu-satunya bintang yang baik adalah yang jatuh, Dokkaebi yang baik adalah yang mati, dan tidak ada yang namanya skenario baik. Bahkan saat itu, Yu Jung Hyok mengkhianati kepercayaannya sendiri sekarang. Itu, Kim Dokja. Dia bukan rasi bintang. Tidak, dia hanya manusia biasa. Petik 2. Meskipun dia tahu itu tidak masuk akal. Kerek. Sesuatu menangis dari dalam tempat persembunyiannya di kegelapan. Kerek, kerek, kerek. Hampir terdengar seolah-olah kegelapan itu sendiri menangis. Tidak, itu mungkin terdengar lebih seperti tawa. Tepat di tengah-tengah kegelapan itu adalah plotter rahasia. Boneka dari mimpi paling kuno. Anda tidak tahu apa-apa tentang Kim Dokja. Heaven Saking Sword yang digenggam di tangan plotter mengeluarkan lolongan kesepian. Itu adalah lagu pedang yang hanya dimiliki oleh makhluk yang telah menjalani hidup yang tak seorang pun bisa mengerti. Yu Jung Hyok meningkatkan momentumnya sendiri, tidak ingin didorong kembali. Jangan berbicara seolah-olah kamu tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Daripada jawaban verbal, sekretif plotter dengan ringan mengetuk Kim Dokja yang tidak sadar. Itu menyebabkan dongeng jatuh keluar dari dirinya seperti air mata seorang anak mencoba dan gagal menahan diri. Saya Yu Jung Hyok. Kim Dokja muda mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Di sanalah dia, meninggalkan tempat sepupu untuk hidup sendirian dan menerima upah untuk pekerjaan paruh waktu yang jauh di bawah upah minimum per jam. Saya Yu Jung Hyok. Itu adalah kisah yang rendah hati dan agak umum, kemiskinan terlihat cukup banyak di mana-mana, sebuah kisah tentang nasib buruk yang biasa ditemukan di mana-mana. Sebuah kisah yang sangat umum sehingga bahkan tidak layak untuk perawatan novelisasi. Dan di sanalah dia, Kim Dokja, menjalani kisah seperti itu. Aku Yu Jung Hyok. Di sini ada tokoh utama yang pindah sekolah, universitas, tentara, dan perusahaan sambil mengulangi kata-kata itu. Saat membaca web novel, sambil berempati dengan tokoh utamanya, sementara didorong oleh cerita, sambil dipindahkan, marah, dan sedih. Saya. Begitulah cara Kim Dokja hidup. Saat membaca fabel karya Yu Jung Hyok, ia selamat dari kehidupan yang biasa dan biasa-biasa saja. Di tempat kemalangannya sendiri, ia menggantikannya dengan Yu Jung Hyok, dan alih-alih kemalangannya sendiri, ia justru menggunakan kematian Yu Jung Hyok sebagai gantinya, sambil menulis komentar, sambil ikut campur dengan cerita itu sendiri. Penulis meme yang terhormat, bagaimana kalau Anda melakukan ini di episode berikutnya? Dari kelahirannya, Kim Dokja telah menjadi rasi bintang. Sosok plotter semakin tidak stabil. Seolah dia dipengaruhi oleh kegelapan yang dalam, ujung-ujung mantel putihnya berhamburan menjadi potongan-potongan hitam. Dan seperti mantel itu, kehidupan Kim Dokja hancur juga. Dia adalah rasi bintang yang menghabiskan hidup makhluk lain untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Yu Jung Hyok harus mengintip kehidupan Kim Dokja. Dia telah melihat dongeng-dongeng itu beberapa waktu lalu, dia ingat melihat fragmen-fragmen dari kenangan itu ketika Yu Sang-ah secara paksa menyedotnya ke tempat yang disebut perpustakaan. Kurung siku buka titik. Giliran ketiga. Anda tidak ingat apapun. Aku tidak peduli bagaimana Kim Dokja dari masa lalu menjalani hidupnya. Aura emas mengalir keluar dari tubuh Yu Jung Hyok, seolah-olah satu-satunya alasan mengapa dia terus mendengarkan cerita plotter hanya untuk saat ini. Dia perlahan membuka matanya, seluruh tubuhnya sekarang diwarnai oleh cahaya keemasan yang cerah. Status melimpah keluar dari intinya setelah ia mencapai tahap kelima transendensi. Yang penting sekarang adalah kita membutuhkannya untuk melihat akhir dari dunia ini. Aliran energi pemecah langit di pedang iblis surgawi gelap sekarang sedang mengalami transformasi. Dan jika dia perlu mati, maka aku akan menjadi orang yang melakukan perbuatan itu. Air step Yu Jung Hyok melintasi ruang. Tabut, memanggil inkarnasi, Yu Jung Hyok. Konstelasi, penjaga mandala, memanggil inkarnasi, Yu Jung Hyok. Benar-benar tidak banyak waktu yang tersisa. Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai mendongeng. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Dua dongeng besar sekarang meresap ke pedangnya. Status akrab cahaya dan kegelapan juga digabungkan ke dalam serangannya juga. Mereka adalah energi magis dari Han Su-yong dan Jong Hui-won. Konstelasi, Hakim Api Setan, telah menghiasi inkarnasi, Yu Jung Hyok, dengan restunya. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, telah menghiasi inkarnasi, Yu Jung Hyok, dengan restunya. Tepat pada saat ini, Yu Jung Hyok tidak sendirian. Status yang berlawanan meresap ke dalam bilah tunggal, menyebabkan cahaya jernih Dark Heavenly Demon Sword memuntahkan fabel yang merusak. Dia berlari di jalan, pedangnya menuntunnya. Setiap situasi yang kurang dari Kim Dokja Company lebih besar dari telah lalui sudah tertanam di semua sudut jalan itu. The Breaking the Sky Thunder Sword. Busur listrik yang berwarna biru pekat menyelimuti dan menari di sekitar pedang Yu Jung Hyok. Itu adalah teknik mendalam Breaking the Sky Swordsmanship yang tidak berani ia gunakan bahkan ketika gelombang kejut listrik Apocalypse Dragon menyerbu lebih awal. Selain itu,
dia menambahkan teknik rahasia yang telah dia latih dengan sepenuh hati dan jiwanya sampai sekarang. The Breaking the Sky Swordsmanship. Teknik rahasia, transmisi misteri dalam. Menembak Star Slash. Teknik yang bahkan berhasil mengalahkan Indra, salah satu lokapaladari yang kuat itu. Pisau itu menarik lintasan kehancuran yang memikat ketika bergerak untuk menebang bintang lain. Satu serangan tunggal ini membawa semuanya pada tikungan ketiga Yu Jung Hyok. Kamu nggak bisa beralasan sama sekali, sepertinya. Dalam contoh berikut, Yu Jung Hyok melihatnya. Ruang waktu di sekelilingnya terdistorsi dan dongeng tertentu mulai menceritakan kisahnya selanjutnya. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Itu adalah suara yang sangat akrab baginya. Sebuah suara diarahkan ke langit di atas, penuh dengan kebencian. Lagi dan lagi. Dari nol berbelok sampai ke 1863 fabel yang diciptakan oleh total 1864 nyawa. Dengan menghidupkan kembali berulang kali. Itu adalah neraka keabadian. Aku akan membunuh kalian semua. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, Yu Jung Hyok merasa seolah seluruh keberadaannya terhapus. Perbedaan dalam status mereka melampaui bidang mengalahkannya dan menjadi penghormatan murni sekarang. Dia memahami keputusasaan, penyesalan, kesedihan dan kebencian yang terukir dalam setiap segi dari fabel itu. Dan pada saat yang sama, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia bahkan tidak sanggup memahami kedalaman emosi yang luas itu. Itu sebabnya, sama seperti Yu Jung Hyok yang tak terhitung jumlahnya dalam fabel itu, ia mulai putus asa. Ketika menghadapi fabel itu, dia memang hanya belokan ketiga, Yu Jung Hyok, seperti yang ditunjukkan sebelumnya oleh Secretive Plotter. Apa yang harus dia lakukan untuk memahami waktu yang luar biasa itu sendiri? Ketika dia kembali akalnya, Yu Jung Hyok terbang mundur di ruang angkasa. Sayap-sayap yang diberikan Jong Hui Won dan Han Suyong kepadanya terkoyak sekarang, Dark Heavenly Demon Blade miliknya, sekarang pecah menjadi dua, berputar dan jatuh di sampingnya, seperti hidupnya. Heaven Sucking Sword, yang tampaknya bergerak lambat sekarang mendekati hatinya berikutnya. Poin kekacauan meningkat dengan cepat. Seseorang semakin waspada terhadap keberadaan, Secretive Plotter. Hound Chasing After the Abyss telah muncul. Saat itulah peristiwa yang tak terduga terjadi. Bentuk kehidupan yang aneh, sama tak menyenangkan dan firasat seperti dewa luar, tiba-tiba muncul dari sudut ruang terdistorsi. Mereka berteriak seperti anjing pemburu yang terlatih dengan sempurna dan mengabaikan hukum ruang waktu untuk menerkam, Secretive Plotter, seolah-olah mereka terjebak dalam fast forward. Su cucucut. Anjing pengganggu. Heaven Sucking Sword jatuh ke dada Yu Jung Hyok mengubah arahnya dan mulai memukuli anjing-anjing itu. Namun, masih gagal untuk memblokir setiap dari mereka. Baru pada saat itulah Yu Jung Hyok menyadari bahwa anjing-anjing itu adalah apa yang coba dihindari oleh Secret Plotter sampai sekarang. Setelah digigit salah satu anjing, Plotter buru-buru terbang menuju lubang besar yang jauh. Seiring dengan Kim Dokja masih mencengkeram di lengannya. Yu Jung Hyok mengulurkan tangannya tanpa banyak energi, tetapi pada saat itu, bintang itu telah tumbuh terlalu jauh untuk dijangkau. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk pergi ke bintang itu sekarang. Sepasang sayap yang patah hancur seperti pasir, dan begitu saja, dia menabrak kegelapan tanah di bawah. Kita harus turun sekarang. Tidak, kamu tunggu. Tuan dan ahjusi saya belum kembali. Petik 2. Tetesan keringat dingin keluar dari Tuan Bahtera, yang bermasalah saat dia menyaksikan Yi Jihye mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Kesimpulan dari skenario ke-89, naga final dari Kitab Wahyu, akan datang. Hanya ada 30 detik tersisa sampai penutupan pulau, mereka harus meninggalkan tempat ini paling lambat 20 detik berikutnya. Pada akhirnya, Master of the Ark membuat keputusan dan akan memulai mendayung-dayung, tapi kemudian mereka datang. Sesuatu jatuh dari langit di atas. Ini Yu Jung Hyok. Seorang pria tak sadar dalam mantel compang camping, Yu Jung Hyok, jatuh ke tanah. Menguasai. Apa yang terjadi di sana? Petik 2. Yi Jihye melompat, menangkapnya, dan kembali ke tabut. Baik Han Suyong dan Jong Hui Won dengan cepat datang mendekat untuk mengguncangnya. Hei, Yu Jung Hyok. Kenapa kamu sendiri? Di mana Kim Dokja? Petik 2. Apa yang terjadi dengan Dokja si? Yu Jung Hyok tidak menjawab. Menyadari apa yang ditandakan, kedua wanita itu memandang ke arah langit, tetapi kemudian, tabut mulai bergerak. Tidak, tunggu sebentar, masih ada satu orang lagi yang datang. Petik 2. Aku bilang berhenti, sialan. Petik 2. Sayangnya, kata-kata para sahabat tersapu oleh gelombang kejut, serta kabut kegelapan milik, jarak tak terlukiskan, menabrak dengan ganas. Lokasi untuk skenario dimatikan. Warp mulai. Konstelasi berteriak, dan di bawah hujan meteor yang mengalir, tirai penutup turun ke dunia. Kiamat yang lebih kecil untuk mencegah yang lebih besar. Di dalam tontonan ini, Isle of Reincarnators menghilang ke selamanya. Tidak, berhenti. Aku bilang berhenti. Tabut itu menghilang ke dalam garis cahaya yang jelas dan terang. Dan beberapa orang di dalamnya dengan putus asa menjangkau dengan tangan mereka. Beberapa jatuh. Beberapa berteriak.
Dan beberapa menyaksikan semua ini terjadi. Kim Dokja. Anda telah memperoleh pembayaran hadiah terhitung skenario. Seseorang dari telah menyelesaikan klimaks Zuan-nya. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, lahir. Dan kemudian, hanya cerita yang tak seorang pun ingin mendengar tetap di tempat itu. Fin.